سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 25. Jadi ini cerita tentang kondisi di dalam surga. Cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu bagi dua orang saja, yang lain tidak. Mana dua orang itu? Yang beriman dan beramal saleh. Ini kalimat ini diberitahukan oleh Allah dengan memulainya dengan kalimat basyara di sini. Nanti akan kita baca sebentar lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi kalimat basyara di sini beritahukanlah kabar baik, kabar gembira. Kadang-kadang kalimat basyara Allah gunakan untuk penduduk yang akan masuk ke neraka. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang tidak salat, bagi orang yang berbuat maksiat, bagi orang yang menzalimi orang lain. Bagaimana kabar gembiranya? Neraka. Kalau ada kalimat seperti ini namanya istihza. Istihza itu apa? Allah mengolok-olok mereka yang buat kejahatan. Sehingga Allah juga mengatakan, berikan kabar gembira kepada mereka yang hormat. Kabar gembira bagaimana? Untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu kabar gembira bagi mereka. Maka satu lagi kabar gembira. Ini pemberitahuan tentang seorang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Maka kita bisa mendeteksi diri kita, apakah kita masuk kemari atau tidak. Makanya Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Syaratnya dua. Orang yang beriman dan beramal saleh. Sekarang kita akan menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menantang seseorang itu untuk membuat Al-Qur'an. Jadi tolong buat satu ayat saja kata Allah. Kamu tidak akan sanggup membuatnya. Apa kolerasi ayat ini dengan ayat sebelumnya? Makanya Allah dalam tafsir Al-Baydawi ini terkait dengan kata beliau ahwalu man amana bil Qur'an. Ini terkait wabasyiri ini dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka mereka akan dapat ini. Ya, jadi wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amanu dalam konsep tafsir Imam As-Sa'di, beliau mengatakan amanu bi qulubihim. Kemudian setelah itu wal amalu bi jawarihihim. Dia beriman dengan hatinya. Dia yakin Al-Quran itu benar. Dia yakin apa yang ada dalam Al-Quran, hukumnya apa saja, beritanya itu benar. Kemudian wa 'amilus shalihat. Dia beramal terhadap apa yang dia yakini itu. Ya, jadi makanya kolerasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ini amanu wa 'amilus shalihat itu terkait dengan beriman kepada Al-Quran dan beramal apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau dalam konsep Imam As-Sa'di, iman itu bil qalbi, iman itu dengan hati. Sedangkan amal saleh itu bil jawari, dengan anggota tubuh. Maka seorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga kalau dia beriman saja. Ada seorang beriman salat itu wajib, dia yakin. Dia yakin Al-Quran itu benar. Dia yakin Al-Quran itu ilmu yakin, tapi dia tidak salat.
dia tidak beribadah, maka tidak masuk juga dalam surga. Ada orang beribadah, dia beribadah tapi tidak yakin kepada Allah. Ini nanti seperti orang munafik ya, Pak. Dia salat bersama Rasulullah, dia bayar zakat, dia ikut perang. Jadi ikut perang ketika perang Khandaq itu. Ketika perang Khandaq ada berapa orang yang munafik di situ, sehingga mereka tidak jadi perang. Maka dalam riwayat disebutkan ada 300 orang. 300 orang yang berhasil dihasut oleh orang-orang munafik, sehingga mereka itu tidak jadi berperang dan kembali ke rumahnya. Sehingga yang tinggal cuma 700 orang saja bersama Rasulullah SAW ketika terjadi perang Khandaq. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Al-Quran itu kan terkait, satu sama lainnya terkait. Jadi ini namanya dalam kajian tafsir munasabah namanya, munasabah. Bahkan kajian munasabah ini, kalau kita ingin melihat, yang paling detail mengkaji munasabah adalah Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau, tafsir Sya'rawi, setiap ayat itu selalu dihubungkan oleh beliau. Bahkan setiap surah dengan surah yang lain, sebelum memulai surah baru, beliau selalu mengait-ngaitkan. Apa hubungan surah Al-Baqarah dengan Al-Fatihah yang baru saja dikaji? Apa hubungan surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah yang baru saja berakhir? Jadi beliau hubungkan semuanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dia itu beriman kepada Al-Qur'an sebahagian, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ada sebagian orang kufur kepada sebagian ayat dan beriman kepada yang lain, maka ini tidak dianggap juga. Al-Quran harus beriman dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau satu saja kita tidak beriman, maka akan terputus, Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama itu kabar gembira bagi yang beriman kepada Al-Quran dan mereka itu yakin apa yang ada dalam Al-Quran dan mereka berbuat apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal asabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Al-Quran mengatakan khamar tidak baik, ini tidak baik, itu perbuatan setan. Maknanya itu haram. Dia tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Dia patuh kepada Allah. Tapi dalam konsep apa? Dalam konsep fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Jadi mampunya sekian, buat sekian. Oh, saya tidak mampu salat sambil berdiri, sambil duduk. Jadi artinya apa? Ada pilihan-pilihan. Tetapi kalau yang haram tidak ada pilihan. Yang haram tidak ada pilihan. Innamal khamru wal maisir. Minum khamar dan judi. Karena khamar itu identik dengan judi, judi identik dengan khamar. Seorang yang minum khamar, aduh saya nggak sanggup meninggalkan khamar, minum sedikit saja boleh? Nggak boleh juga. Oh main judi, oh saya tidak main judi banyak-banyak, cuma sedikit boleh? Nggak boleh juga. Jadi tidak ada istilah kalau di dalam larangan itu sejauh kemampuan, tidak. Kalau larangan itu memang harus ditinggalkan. Tetapi tatkala Allah mewajibkan sesuatu, aqimus shalah wa atuz zakah, sejauh kemampuan kita. Bagaimana mau bayar zakat kalau belum sampai nisab? Bagaimana mau bayar zakat kalau kita tidak punya harta? Bagaimana mau bayar zakat? Kemudian kita mau bersedekah, tidak mampu, ya jangan bersedekah kalau tidak mampu. Banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain bersedekah kalau kita tidak mampu. Jadi makanya ayat yang ada dalam Al-Quran atau yang sering khatib bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sudah mansukh, hukumnya tidak berlaku lagi. Ayatnya masih ada tapi hukumnya tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena sudah ada ayat fattaqullaha mastata'tum. Jadi ayat yang pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, hanya jilat-jilat, sebenar-benar takwa. Maka ketika turun ayat ini, sahabat hai perempuan tak boleh, hai perempuan ibadah hendak. Hanai perempuan keluarga, hanai perempuan tapu, hanai perempuan anak, hanai perempuan beribadah turun karena benar-benar beribadah. Kemudian setelah tidak selang berapa lama dari itu, Rasulullah khawatir juga ini sahabat-sahabatnya. Ini ibadah-ibadah terus, dia tidak memikirkan yang lain, istrinya tidak dipikirkan, pengen belanja hanya dipikir, tabuh hanya dipikir.
Sehingga turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Berapa mampu kalian melakukannya? Oh, saya sanggup berzikir cuma 1 menit saja. Oh, saya sanggup berapa detik saja. Oh, hana sanggup kalau karena sibuk. Oh, itu undang giginya. Jadi artinya konsep menjalankan perintah itu tidak hilang. Konsep salah tidak hilang. Tetapi dalam pelaksanaannya itu, oh, saya tidak sanggup begini, saya tidak sanggup baca ayat panjang-panjang, baca ayat pendek-pendek. Ya, nampak. Oh, saya tidak sanggup baca ayat, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling pendek pun boleh juga. Ya, karena itu sunnah. Yang tidak boleh tinggal adalah bacaan Al-Fatihah. Kalau bacaan Al-Fatihah tinggal, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Maka salatnya tidak sah. Sekarang kita lanjut. Nah, ini saya butuh terjemahan sekarang. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, coba dibaca. Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya. Dan bagi mereka diberikan sorga-sorga yang mengalir air di bawahnya, sungai-sungai di bawahnya. Sekarang kita perhatikan, ada satu tafsir. Memang unik juga ini, Pak, yang tidak dibahas mungkin dalam tafsir-tafsir yang lain. Kenapa kalimatnya jannat? Kalau satu sorga jannatun, 2 sorga jannatani, banyak sorga jannat. Muslimatun, 1 orang muslimah, muslimatani 2, muslimat, banyak muslimat. Kenapa untuk mereka itu jannat? Kenapa tidak jannah? Ya, nampak. Jadi begini katanya, satu orang yang berbuat kebaikan itu, saking rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada dia, kalau bisa diberikan semua surga, diberikan semua surga untuk dia. Ya, makanya jannat, diberikan surga untuk dia. Tetapi nggak mungkin satu orang itu cukup 1 surga. Nggak mungkin 1 orang 2 surga. Sekarang kita lihat surga itu ada berapa sebenarnya. Kita di dalam nazam memang. Nazam Aceh dan surga 8 memang. Surga 8. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau berpatokan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wasyaf'i wal watr. Sebagian membaca wasyaf'i wal witr. Ada 2 bacaan, wal watr dan wal witr. Apa itu makna wasyaf'i? Saya bersumpah kata Allah demi yang genap. Apa demi yang genap? Ada pasangan-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada jalan keluar. Ada langit, ada bumi. Ada orang masuk surga, ada masuk neraka. Jadi ada pasangan-pasangan. Kalau neraka disebutkan di dalam Al-Quran, laha sab'ata abwabin di kulli babin minhum juz'um maksum. Neraka itu ada 7 pintu, surga ada 7 pintu juga. Sekarang kita baca satu-satu. Ini pendapatnya Imam Al-Baydawi, beliau mengutip dari Ibnu Abbas. Jadi makanya tafsir-tafsir jamunnya, tafsir-tafsir termasuk ini Baydawi, beliau itu kalau mengutip sesuatu kekeh yang dipegang ini dari Ibnu Abbas. Tapi kalau penafsir kita sekarang ini hanya kayak pegahnya, ini dari siapa, dari mana kayak pegah. Termasuk tafsir-tafsir kita di Indonesia, atau ada tafsir di Malaysia, atau tafsir di Thailand dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah menyebutkan kalau ini berasal dari ini, tidak pernah disebutkan. Cuma disebutkan saja di awal, seperti tafsir Hamka. Saya terpengaruh dengan tafsir ini, saya terpengaruh dengan tafsir ini. Cuma itu saja dia ngomong. Kemudian tafsir Quraisy Shihab, beliau cuma mengatakan saya terpengaruh dengan Baydawi. Tetapi ketika dia dalam menafsirkan Al-Quran, tidak pernah beliau katakan ini dari Imam Baydawi, tidak pernah. Tetapi Imam Baydawi sendiri mengatakan saya terpengaruh dengan Imam Syafi'i, saya terpengaruh dengan Ibnu Abbas. Beliau katakan, waqala Ibnu Abbas, waqala ashabuna Syafi'i, waqala At-Tabari. Imam Tabari mengatakan ini mengatakan begini. Beliau pilah-pilah. Dalam hadis Rasulullah juga beliau pilah siapa periwayatnya. Kita lihat sekarang pendapat Imam Baydawi. Beliau mengambil dari pendapat Ibnu Abbas. Makanya di sini beliau katakan ma dzakarahu Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kata Imam Al-Baydawi, surga itu ila sab'at anhuma sab'un, ya, ada 7. Jadi surga itu ada 7. Sekarang kita lihat surga itu ada 7, apa saja surga itu.
Karena sesuai dengan firman Allah, wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap-genap semua pasangan. Maka kalau ada orang susah, anak pelai itu sahabat, sebentar lagi akan datang jalan keluar. Tidak ada orang susah selalu tidak ada. Pasti ada jalan keluar. Kecuali orang anak temayang. Orang anak temayang tutah tapi bahkan mereka ingin mengatur hidupnya sendiri. Maka Allah katakan, atur hidupmu sendiri, kata Allah. Kalau kamu tidak mau diatur dengan salat, ibadah dan lain sebagainya, atur hidupmu sendiri. Cari hidupmu sendiri, kata Allah. Bertawakallah kepada orang lain. Minta tolong sama orang lainnya, minta tolong sama saya. Maka setiap ada masalah, dia selalu minta tolong pada orang lain. Tolong saya. Ya. Selalu hidupnya seperti itu. Ya, nggak pernah senang. Ini yang dimasukkan dengan ada senang, ada susah. Ya. Itulah orang-orang beriman. Orang beriman. Ketika dia susah, pasti ada jalan keluar. Ya, jadi yang pertama, kata Imam Al-Baitawi mengambil pendapat Ibnu Abbas. Jannatul Firdaus. Jadi yang pertama di atas itu surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi itu. Surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Sebagian penafsir mengatakan wa anharun tajri minha. Air-air sungai yang berada di dalam surga lain itu berasal dari surga Firdaus. Ya, lagi nyom saja kan? Sungai Nil. Itu walaupun Ethiopia mengatakan kami ada sungai Nil. Itu berasal dari Mesir juga, ada dari Mesir. Pak. Itu di Mesir hanam demi tepule waknya, Pak. Dari Mesir airnya, Pak. Begitu juga Sudan. Dari mana sungai Nil? Dari Mesir. Begitu juga Cape Town, Afrika Selatan. Ketika sungai Nil mengalir dari Mesir, kemudian ke Sudan, kemudian Ethiopia, kemudian ke Cape Town. Kalau ditutup di Mesir, api mendung, Pak. Api mendung waknya. Maka Fir'aun mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti dalam Al-Qur'an. Ini sungai Nil ini atas perintahku, kata Fir'aun. Saya Tuhan, kata Fir'aun. Kalau saya tutup sungai Nil di sini, maka penduduk Sudan, penduduk Ethiopia, penduduk Cape Town, mereka kelaparan dan kehausan. Tidak ada apa? Tidak ada pasokan air yang memadai. Maka Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan. Tetapi tatkala sungai Nil dikeringkan oleh Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mesir tidak dapat, semua tidak dapat pasokan air. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana caranya ini? Sungai Nil sudah kering. Akhirnya setiap tahun mereka mengambil seorang wanita, mereka lemparkan ke sungai Nil sebagai tumbal. Supaya apa? Sungai Nil tidak kering-kering lagi. Ya. Kita kembali kemari, ini surga Firdaus. Firdaus itu yang paling tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, utlubul Firdaus, minta surga Firdaus. Jangan minta dimasukkan ke surga saja, surga Firdaus minta. Ya. Menyomane adalah malam-malam saja minta ketika salat tahajud. Ya. Karena mungkin kalau kita baca-baca di setelah salat fardu, ya Allah berikan surga Firdaus. Didengar liru tapi, Firdaus sembahyang tan, kadang-kadang benar, kadang-kadang tan, Pak. Surga Firdaus amal ibadah biasa-biasa mentang didengar liru. Jadi nanti supaya tidak didengar oleh hal lain, minta di malam hari saja, anak tahu dengar. Kecuali Allah, mungkin ada iblis-iblis yang kai balik itu, Pak. Yang sudah lari malamnya dia balik kembali, mungkin dia yang mendengar-dengar juga. Jadi mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah. Jangan minta surga yang lain, surga Firdaus minta. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajannatu Aden, namanya surga Aden namanya. Ini Aden itu pada posisi yang kedua. Ini pendapat Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Al-Baitawi. Kemudian yang ketiga, wajannatun Naim. Ya, surga Jannatun Naim namanya. Naim itu diberikan nikmat, ya, Pak. Kalau Aden itu artinya tidak terputus-putus, ya, tidak terputus-putus. Kemudian yang keempat, Darul Khuldi. Namanya Darul Khuldi. Darul Khuldi itu tempat yang kekal, ya, tempat yang kekal. Itu 4. Kemudian selanjutnya Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu tempat kembali, ya, nih, Pak. Ma'wa berasal dari kalimat awa ya'wi ditambah mim menjadi ma'wa. Jadi menjadi sebuah isim tempat. Jadi tempat kembali maka dinamakan Jannatul Ma'wa. Ini makin terus ke bawah, terus ke bawah. Jadi makanya nanti surga itu pertama levelnya begini, makin tinggi, makin tinggi levelnya makin hebat. Makanya surga itu diberitakan oleh Allah darajat. Darajat semakin ke atas makin hebat, ya. Kalau neraka
Darakat. Darakat itu makin ke bawah makin parah ya Pak. Kalau surga makin ke atas makin hebat, makin bagus. Neraka makin ke bawah makin parah. Mana makin parah? Fidarkil asfali minanna. Orang munafik paling bawah orang munafik. Ya orang munafik. Kenapa? Karena dia sudah tahu tapi tidak mau tahu. Dia orang munafik. Dia salat, dia berpuasa, tapi dia tidak yakin. Dia munafik. Seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dia salat bukan tidak salat. Kemudian dia juga ikut perang, bukan tidak ikut perang. Tetapi dalam hatinya apa? Alah, kupu dah ikut dia Pak. Kupu dah ikut. Mati je dia. Akhirnya dia lari dari perang-perang itu Pak. Maka orang munafik itu la ilaha ula'i wa la ilaha ula kata Allah. Bukan golongan orang mukmin, bukan golongan Yahudi atau lain. Dia di tengah-tengah memang khusus dia munafik itu khusus Pak. Dan nerakanya juga khusus. Neraka apa? Neraka hawiyah. Neraka khusus dia. Ya. Ini sudah yang berapa ini? Selanjutnya Darussalam. Ya, Darussalam. Ini namanya nama surga itu tadi Pak. Itu yang keenam. Itu Darussalam. Kemudian yang ketujuh, wa Illiyun. Itu Illiyun. Illiyin yang kita kenal di dalam Al-Quran adalah sebuah tempat di bawah langit ketujuh. Tapi Illiyun di sini adalah memang nama surga. Surga-surga yang paling bawah itu Illiyin namanya. Kemudian naik terus ke atas sampai dengan Firdaus. Maka di dalam Al-Quran kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh ketika sudah berpisah dengan tubuh, tapi roh yang baik-baik, roh yang taat, roh yang patuh, mereka itu akan naik. Sebelum naik rohnya itu, malaikat yang di langit merepah ya Pak. Berebut dia Pak. Dia berebut untuk menyambut roh yang barusan meninggal. Kita kalau datang datang menteri, datang presiden, kan tak merebut Pak untuk talim-talim Pak. Tak merebut untuk bangga-bangga doh. Atau datang para ulama tajak aja bangga-bangga. Demikian pula ketika roh orang yang baik-baik meninggal dunia, malaikat di langit itu merepah Pak untuk bisa mendampingi roh ini Pak. Ya, pakiba mulianya roh orang yang beribadah. Pakiba mulia urung temayang, pakiba mulia urung bayi takut, pakiba mulia urung meninggalkan maksiat. Waktu meninggal merepah ya Pak. Seperti ada ulama nanti kita meninggal di salah satu tempat, dari jauh-jauh bijak kanan Pak. Kenapa? Ta'zim ulama itu. Ini begitu juga ta'zim kepada orang yang patuh dan taat pada perintah Allah. Setelah dia naik ke atas itu dikawal oleh para malaikat Pak. Naik. Tidak ada kata dalam hadis Pak. Langit yang tidak terbuka, semua terbuka langit itu. Pintu langit semua terbuka. Tidak ada malaikat yang tidak mengucapkan yang tidak mengucapkan Allahumma gfirlah. Ampuni dosa dia ya Allah, berikan keberkahan kepada dia. Sehingga terus dikawal sampai ke Illiyin. Illiyin itu di mana? Di bawah langit ketujuh. Kita tidak pernah lihat langit Pak. Anda nak lihat langit Pak. Tapi ketika meninggal dunia kita sudah bisa melihat langit 1, langit 2 sampai langit ketujuh. Maka menyuruh kalian langit cita-cita berlaku-laku. Ya. Ya Allah, aku meninggal ilmu bakal. InsyaAllah mendemai kalian Pak. Tapi menyuruh akai yang mendemai kalian. Menyuruh akai pun tak kalian. Kalau pro akai umuyuk itu ini Pak. Umuyuk. Kita jangan berpikir ini dunia ini cuma bumi saja Pak. Ada tanah lain yang di bawah bumi ini Pak. Dalam penelitian dulu kan kita cuma yakin umumnya makan. Setelah diteliti, ada bulan rupanya. Diteliti lagi ada planet rupanya. Diteliti lagi, kita telitinya ke atas Pak. Tidak pernah teliti ke bawah. Jadi makanya di dalam Allah mengatakan dalam hadis juga itu ada ardu sab'un, ada bumi, maksud bumi apa? Tanah yang ketujuh di bawah itu seperti langit. Langit 1, langit 2, langit ketujuh. Bumi itu ya, di bawah bumi ada benda lain terus sampai 7 di sana. Makanya orang yang berbuat maksiat itu di bumi ketujuh ke sana. Jadi jauh sekali, yang mungkin belum terdeteksi oleh manusia. Manusia yang dideteksi apa? Nah planetnya, nah kehidupannya ada planet ada bulan-bulan yang sudah nyata sekali. Yang jelas bulan itu di bawah langit pertama emang. Bukan di langit, matahari yang di langit yang ketiga. Ya, matahari di langit yang ketiga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tidak ada roh yang naik ke atas kecuali pintu terbuka dan mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dia sampai ke bawah langit ketujuh. Sampai bawah langit ketujuh. Malaikat tidak bisa macam-macam lagi. Roh ini sujud, ya dia sujud sebagaimana sujudnya salat. Dia sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ucapan terima kasih kepada Allah karena sudah dibawa ke Illiyin. Setelah itu Allah mengatakan kepada para malaikat,
wahai malaikatku, masukkan dia ke sebuah tempat khusus VVIP, lebih daripada VVIP lebih. Inilah tempat tinggal dia. Tempat tinggal inilah yang malaikat berdoa. Ini ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Jadi di situ para malaikat berdoa, Allahumma ja'al qabrahu sab'ina dhira'an fi sab'ina dhira'an. Kalau kita doa kita apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Kita jangan doa saja tidak yakin, Pak. Memang betul-betul Allah berikan, Pak. Ketika kita meninggal dunia, orang yang baik-baik itu akan diberikan taman-taman surga. Jangan yakin kita aja. Jangan kita ucapkan saja. Waktu ditanya bagaimana di alam barzah, bagaimana? Oh, mengerikan tang kubu beno budak kubu menyempit namanya. Bantai tanah, aja kalau bantai, nah bantai tanah bantai tanah ibu. Untuk salah-salahnya tanah aja. Tanah dimasukkan ke dalam hijai, julok kena apa. Menjadi dunia aja dalam gimana tak bak tanah apa. Menyokong tak kita kuat. Bagaimana mau tidur di atas bantal tanah? Paling enggak kita kan spring bed yang harga-harga paling enggak berapa puluh juta. Mana aja tak Pak. Nyoba tanah Pak. Jangan kita bayangkan alam barzah seperti itu. Itu jasadnya saja diletakkan begitu. Tetapi beliau sudah berada di alam lain. Seperti orang tidur. Perhatikan nanti orang tidur. Tidur di kasur yang sama. Si A, si B, si C, si D. Ya Pak, tidur di kasur yang sama tidur. Seperti di kuburan. Sama-sama dominan. Si A, dia babah. Dia babah di A. Bahkan dia babah. Rupanya di dalam itu dia bermimpi jadi penaji, jadi urut klih-klih ya Pak. Dan sengsara dia Pak. Ada satu lagi napasnya tidak jelas napasnya. Mungkin dipicerok limpu mungkin. Kemudian satu lagi naik di mata. Satu lagi apa? Ada yang tersenyum Pak. Ya. Mereka tidur di kasur yang sama tetapi mengalami mimpi yang berbeda-beda. Mimpi yang berbeda-beda. Mimpi yang berbeda ini tidak bisa ketemu. Mana ketemu Pak satu sama lainnya. Tidak ketemu dia. Demikian pula orang di alam barzakh. Maka Allah sebenarnya sebelumnya sudah memberitahukan kita. Kalau ingin kalian tahu bagaimana kematian itu, tidurlah kalian. Ya, Pak. Itu tidur itu adalah gambaran bagaimana kita berada di alam barzakh. Oh, kelam dan melumpuh bino, tang lagi betul-betul. Binakah alam barzakh? Demikianlah alam barzakh. Dan kala kita bangun subuh, kita dengar azan dari subuh, terjaga katanya. Begitulah ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, terkejut katanya, Pak. Terkejut rumah. Yang buatan dia, buatan dia. Maka kadang-kadang orang nanti bingung, Pak, bingung. Ini asal apa? Kalian je football lagi. Kadang-kadang tuhur begitu ya ketika bangun nyopu football. Oleh buka kanya oleh. Ya, demikian pula ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, sudah. Maka yang dikatakan alien tadi ini adalah roh itu sebelum dibangkitkan di padang mahsyar dia tinggal di alien. Tapi alien di sini adalah surga pada level pertama. Ya. Maka beda lagi alien, beda lagi Firdaus. Mintalah Firdaus. Kita lanjut sekarang. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga itu ini ada dua pemahaman. Surga itu di bawahnya itu ada apa? Mengalir sungai. Kalau di dalam tafsir lain, termasuk tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, mengalir ada pohon rupanya, Pak. Rupanya ada pohon. Yang di bawah pohon itu mengalir air. Ya, tapi gimana cara mengalir air di pohon? Seperti yang ada di dalam surah Yasin. Di bawah pohon itu ada api, Pak. Ya, surah Yasin coba lihat yang terakhir itu. Api diperoleh dari bawah pohon. Nah, rupanya ada energi situ yang bisa untuk membangkitkan api, Pak. Energi membangkitkan api. Apakah batu bara ataukah kayu dan lain sebagainya? Atau unsur-unsur yang bisa membuat suatu itu bisa menyala. Ya. Demikian pula kalau dulu kita pikir, apui menyukai hana apui, coba teliti dulu. Ya, bagaimana bisa di bawah pohon mengalir air? Maka diberikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Surga tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Baik lagi film-film kartun ya Pak. Oh bino gambarkan, buku gambarkan Pak. Lebih daripada itu. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana ada air yang berada di dalam surga namanya tasnim namanya. Tasnim itu kata Ibnu Abbas adalah air yang terbang di atas kepala manusia
dan dia tiba-tiba masuk ke dalam gelas manusia, gelas orang penduduk surga, Pak. Itu tasnim namanya. Yang kita nak pernah lihat antara kalian, Pak. Dulu kita tidak pernah terbayang kalau ada besi bisa terbang. Dulu pada masa Abu Lahab, Abu Jahal, hantar terbayang. Tapi akibat perkembangan teknologi, nembak. Dulu alat komunikasi tidak terbayang, cukup dengan tanpa kabel, Pak, tanpa kabel. Tidak terbayang. Sekarang lebih daripada itu. Perkembangan zaman menuntut manusia itu menuntut akal untuk terus berpikir. Sehingga dipikir oleh akal, oh bisa saja karena ada sinyal, oh bisa saja karena ada satelitnya nembaknya. Dulu kan tak terbayang satelit. Jangankan satelit, orang pegang bulan mendang kayak pegang kafe, Pak. Ya kafe lah. Nah je bulan nembak. Tapi sekarang kan sudah percaya, Pak. Makanya itulah ilmu Al-Quran, Pak. Ilmu Al-Quran membahas segala sesuatu yang tidak masuk akal manusia kadang-kadang. Kadang-kadang bukan hanya memakai, karena keterbatasan akal manusia untuk berpikir. Hanya memakai, Pak. Bagaimana masuk akal? Bagaimana ini? Ya, contoh lain lagi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Saya turunkan besi dari langit. Sebagian orang memahami betul itu dari langit, habis mendurnya betul itu dari langit. Padahal apa yang turun dari langit itu hujan. Kalimatnya panjang, sudah dipendekkan. Yang turun dari langit itu hujan. Setelah turun dari langit hujan, air hujan bercampur dengan tanah. Muncullah partikel-partikel besi. Setelah itu bercampur lagi sehingga diambil oleh manusia, diolah untuk menjadi besi. Ya, dulu tidak terpikir oleh manusia bisa jadi besi, tanah jadi besi. Dulu tidak terpikir oleh manusia di tanah itu juga ada unsur emas. Tapi setelah diketahui oleh manusia, disaring, namun juga, disaring, aina batenya baru dia tahu, Pak. Kenapa dia tidak tahu keterbatasan akalnya untuk berpikir? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an kan Allah katakan semua ada di bumi itu, ambil kata Allah. Hana luncok sepuluh, luncok aja mendung, hana luncok pajak. Cuma kita saja yang daerah lun bagi pajaknya namanya. Allah mengatakan ambil semuanya. Wal arda wada'aha lil anam. Saya berikan untuk manusia, tapi ingat kata Allah, inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya wariskan bumi ini bukan untuk kamu saja kata Allah. Kalau kamu meninggal saya kasih untuk orang lain. Orang lain meninggal saya kasih untuk orang lain lagi. Tidak ada hartamu masuk dalam kubur, tidak ada. Itu pun tidak ada manfaat untukmu dalam kubur. Jadi kami jas mahal-mahal dalam kubur. Kami gantungan pajai lah, gantungan dojah dalam kubur. Hana guna. Maka karena tidak ada guna, maka dipakaikanlah baju kain kafan, meja kafan. Karena tidak ada guna bantal di sana, maka taruh tanah saja di kepalanya. Karena tidak ada guna, maka tak perlu Pak ya pakai ejun lah kubur. Kepu pakai ejun lah kubur memang. Kepu pakai ATM lah kubur. Ya, Anda perlu, nggak perlu itu. Karena apa? Yang kita pendidikan di dunia dulu nggak akan kita bawa ke dalam kubur kecuali wal baqiyatus salihat, amal saleh yang kekal selama-lamanya dari kita hidup pertama sekali sampai kita mati. Ada amal saleh nggak? Kalau ada, dia terus ikut kita dan membela kita dimanapun kita berada. Kita sekarang punya ajudan, Pak. Nah penanji huruf jaga kita nyawa. Tapi ketika kita meninggal dunia, ada ajudan juga kita. Siapa ajudannya? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita, dia itu membela kita ketika berada di dalam kubur atau di mana saja. Kalian jangan macam-macam dengan si pulang. Ya, dia tangannya bersedekah. Kalian jangan macam-macam dengan si pulang. Itu dia selalu sujud pada Allah. Kalian jangan macam-macam dengan kakinya. Kakinya selalu pergi ke tempat yang baik-baik. Dijaga hebat, dikawal. Termasuk orang kerit itu juga dikawal oleh seekor ular. Menyuhana batik kerit itu jino. Ya, jadi nanti artinya apa di kata Ibnu Abbas, orang kerit, orang bakhil, padahal yang dibakhilkan kan hana rubo, Pak. Kalau dia bakhil, Pak. Dia bakhil untuk diri sendiri kata Allah. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi. Dia bakhil untuk diri sendiri. Nyopet harta kebah, nyopet ini kebah. Waktu meninggal dunia yang kita kebahnya icok li kau, Pak. Icok li kau. Icok li adik kandung katanya. Icok li yah katanya. Bagi-bagi, Pak. Icok li anu mandu icok. Jadi anak udah tahu, Pak. Kita tak dapat apa-apa. Kan rugi, Pak. Tetapi kalau wal baqiyatus shalihat, amal ibadah kita itu akan kekal selama-lamanya. Walaupun cuma 1.000 rupiah dapat soal masjid jelek.
Jual Rp1.000. Rp1.000-nya ada nggak ada, nggak pernah hilang. Sedekah kita nggak pernah hilang, tapi dengan beberapa syarat nanti akan dibahas lagi nanti syarat bersedekah itu bagaimana. Cara bersedekah supaya tidak hilang harta sedekah kita bagaimana caranya? Ini nanti ada mekanisme sendiri. Ya sekarang kita lanjut lagi kemarin. Makanya mana? Tajri min tahtihal anha. Ya sedikit lagi ya, 5 menit lagi Pak. Karena 6 orang. Nah, oke. Ya. Kullama ya, ini juga ada Allah berikan begini. Kalau kita ingin ingin tahu ya, kita ingin tahu. Jadi ingin tahu bagaimana kondisi surga memang tidak tergambar oleh ini manusia, tetapi sudah diberikan gambaran di dunia oleh Allah. Cerita Nabi Sulaiman ketika datang Ratu Balqis, ketika masuk ke kerajaannya dia wakasyafat an saqaiha, dia mengangkat ini ya karena takut basah. Ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan, jangan takut kamu, sarhun mumarradun min qawarir, ini permata ini. Ini angka kambing yang benar-benar sehingga tembus sampai ke bawah, lagi ini maknya. Jadi ini gambaran saja. Artinya gambaran apa? Kalau surga Allah cerita surga kejelek-jelek, Pak. Kejelengan, Pak. Memang betul seperti itu. Maka kalau ingin maka bercita-cita cepat-cepat meninggal dunia dan dibangkitkan pada mahsyar supaya cepat nanti masuk ke dalam surga. Ya, Pak. Dan dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Intinya ada berdoa, Pak. Terutama ngempak saleh namanya. Sudah mau Allah nampak tadi aku poin Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini panjang sekali, kita pendek-pendekkan saja supaya jangan bingung kita. Kullama ruziqu minha, nah coba dibaca. Setiap kali mereka diberi rezeki. Sudah. Setiap kali diberi rezeki. Ini bukan rezeki sebenarnya. Jadi di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Yahtamil ayakuna hadzal ma'na ats-tsawab, pahala. Jadi rezeki bukan rezeki lagi itu namanya, Pak. Jadi itu pahala semua. Apa yang kita lakukan di dunia kita rezeki, Pak. Rezeki ini. Maka sebagian orang ada yang memanfaatkan rezeki untuk maksiat. Ada yang memanfaatkan rezeki itu apa? Untuk bisa dapat yang lain lagi. Ya, maka orang yang memanfaatkan rezeki untuk maksiat dia rugi, Pak. Kenapa rugi? Harganya habis begitu saja. Ada duit dia 1 juta untuk berbuat maksiat, sudah dapat dosa, uang 1 juta hilang lagi. Tapi kalau uang 1 juta dimanfaatkan untuk beribadah, ya Pak, yang beribadah, beli ini untuk beribadah dan dia bantu anak yatim dan lain sebagainya, duitnya tidak akan hilang. Yang pertama diberikan bersih hartanya, bersih hatinya, dan diberikan pahala lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kehidupan yang nyaman lagi di dunia dan di akhirat. Kan aman lah guru bersedekah. Ya. Makanya ruziqu di sini ketika mereka diberikan pahala, ya, nampak diberikan pahala. Ketika mereka diberikan nikmat, diberikan pahala, diberikan nikmat, jadi tinggal menikmati saja di sana. Jadi bukan rezeki lagi, tidak menikmati, Pak. Ketika diberikan itu nikmat dari apa? Ya, atau pahalanya setelah salat, setelah ini diberikan pahala apa pahalanya? Minas samaratin. Ya, coba dibaca. Dari diberi rezeki buah-buahan. Ya sudah. Dari buah-buahan. Ini min ini jangan sampai kita surga cuma ada buah-buahan. Makanan lain buahan apa? Apakah lain tidak ada? Lo mengenai coklat, buahan buah-buahan. Ini dapat jauh di buah-buahan kasar itu buah-buahan. Di dunia buah-buahan ya Pak. Ini namanya min litab'id, bukan min bayan. Kalau min ini itu kita baca min bayan, maka nikmat pahala surga itu cuma buah-buahan saja, lain mana? Ya, buah-buahan saja. Ini min litab'id. Artinya apa? Salah satu balasannya Allah berikan buah-buahan. Ya. Sekarang kita lihat buah-buahannya bagaimana. Kalau buah apel sudah biasa kita makan. Buah jeruk sudah biasa kita makan. Buah pokat di surga sudah biasa kita makan. Kita lihat nanti tafsirannya Pak. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ya, coba dibaca lagi. Ini kita jangan salah paham terhadap ayat setelah ini. Coba baca apa? Inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Ya, sudah. Kalimat ini kita jangan salah paham. Ini yang sudah pernah kami berikan dulu. Sebagian orang menafsirkan, memahaminya, kepuya jolong jeruk karena awak ini surga. Ini pemahaman yang keliru, Pak. Untuk apa diberikan lagi ini? Kami kan sudah ada ini.
maksudnya kita mengambil tafsir Ibnu Abbas sekarang. Apa kata Ibnu Abbas? Maka sebagian penafsir kadang-kadang tidak menafsirkan itu karena bingung kadang-kadang. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksudkan begini, ini at-tasyabuh fi syakli lakin yakhtalif fi ta'mi. Jeruknya sama, tetapi rasanya berbeda. Maksud ayat ini buah-buahan ini bentuknya pernah saya lihat di dunia, tetapi rasanya berbeda sekali, tidak pernah saya rasa. Inilah namanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ketika seorang makan jeruk yang diberikan di dalam surga, jeruk itu belum pernah dirasa dimanapun selama dia masih hidup. Kalau kita kan rasa, umanya jeruk kawasan nih, umanya jeruk peti, umanya jeruk biru, umanya jeruk medan, itu apa? Tapi ini tidak, ada dong. Inilah kata Ibnu Abbas. Atasyabuhu fi syakli lakin yakhtalif fi ta'mi. Bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Penabondrin di surga, nabondrin, bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Itulah nikmat surga namanya. Jadi bukan bentuknya sama, rasanya sama juga. Oh, kali lu rasanya di dunia, berarti bukan surga itu, bukan surga. Surga itu belum pernah terbayang sama kita bagaimana rasanya. Kalau bentuknya kan sudah ada. Bentuknya apa? Inilah yang seperti yang ada di dunia dulu. Ya, kita lanjut saja karena waktu sudah. Wa utubihi mutasyabiha. Ya. Sehingga Allah mendatangkan itu serupa sama tapi ininya berbeda. Serupa ya Pak. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, ini perlu terjemahan. Coba diterjemahkan Pak. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ya. istri-istri sudah. Istri-istri yang suci. Nanti ibu-ibu nanya, apakah kami dapat suami-suami yang suci? Masa istri-istri saja? Makanya ini dikoreksi oleh Imam Baydawi Pak. Makna azwaj di sini kata beliau, azwaj itu bukan istri saja. Azwaj itu berlaku suami istri, laki-laki perempuan. Maka kalau perempuan diberikan pasangan laki-laki, laki-laki diberikan pasangan perempuan. Ya, nanti jangan protes ibu-ibu nih. Azwajum mutahharah, istri-istri yang suci ya, Pak. Kok suci? Kenapa kami kok suami yang dapat kami kok tidak? Maka Imam Baydawi mengatakan ini dalam tafsir beliau. Itu kalimat itu yahtamil ayakuna dzakaran au untha. Maka orang Arab kalau dia ngomong ke kita aina zawj berarti apa? Mana pasangan? Itu kepada laki-laki. Ya, nanti ngomong kepada perempuan aina zawj, mana pasanganmu? Pasangan namanya apa? Ini azwaj ini dalam bentuk jamak, azwajun jamak. Setiap jamak itu khabarnya harus muannas, harus tak marbutah. Jadi bukan berarti ta marbutah itu perempuan, tidak, betalah. Ta marbutah mutahharatun. Tidak sama seperti Aminah, Hana sama Aiman. Maka mutahharah adalah sifat daripada azwaj, banyak mutahharah. Maka ini berlaku laki-laki dan perempuan azwaj ini, Pak. Apa itu mutahharah? Mereka bersih, suci, omongannya bersih, akhlaknya bagus. Hana temenak ni dalam surga, Pak. Beda dengan dunia. Dunia salah betul tak temenak ni, Pak. Salah betul dah demenak leba. Hana mampu demenak leba, tapi demenak leba. Jadi artinya apa? Tak dengar pihak, tak dengar leba. Tapi dalam surga tidak ada. Pasangan yang bersih artinya apa? Dia bersih, omongannya bersih, akhlaknya juga, semua bersih. Ini berlaku untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan bapak-bapak saja. Sebagai mengatakan hati. Ya, ini untuk bapak-bapak, enggak ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga berlaku karena azwaj kata Imam Baydawi adalah pasangan-pasangan. Bukan istri-istri, tidak ya. Wahum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Hana tepi-tepi deh, ya Mbak, hana tepi deh. Kita kalau dapat jabatan, ketika dapat jabatan bisa dipecat dari jabatan. Rumahnya kan nikmat, tinggal di rumah dinas dan fasilitas. Tapi setelah 5 tahun, kajian tepi dah, nawalailah. Lagi baca tepi kami hotel, bukan tepi deh, Mbak. Di surga hana tepi hotel, Mbak. Makanya makna khalidun di sini bermakna ad-dawam, terus menerus. Sampai kapan? Hana sampai kapan? Terus menerusnya. Sama seperti seorang tinggal di dunia, dia merasa lun abadi, lun terus menerus walaupun meninggal juga. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan teman sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.